Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Jangan lupa pakai maskernya, jangan lupa cuci tangannya, jaga social distancing, ya kurang-kurangin nongkrong, ya. Pokoknya itu adalah aktivitas mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat, dikasih perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertemuan kita berbicara tentang teknik reportase atau yang dikenal dengan teknik stand up ya. Ini adalah gampang-gampang susah biasanya ya. Ada perpaduan antara keyakinan kita berbicara dengan cara kita menguasai materinya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam teknik reportase ini? Yang pertama adalah stand up itu adalah seorang reporter TV dituntut untuk mampu melakukan peristiwa yang tengah diliputnya di depan kamera. Laporan reporter langsung di depan kamera ini dikenal dengan istilah bahasa Inggrisnya yaitu stand up ya. Sama tuh kayak orang-orang yang kalau kita nonton di TV ada misalnya dalam konteks berita itu namanya stand up ya. Stand up. Yang berikutnya juga ada selain itu juga menunjukkan lokasi pengambilan reporter di depan kamera dalam suatu paket berita atau siaran langsung menunjukkan pada audiens bahwa reporter benar-benar berada di lokasi peristiwa ya. Terkadang kita melakukan live report ya gitu atau delay report. Ini adalah salah satu cara kita menyampaikan situasi ya yang dishoot oleh kameramen jadi kita berbicara ya. Selain itu juga pendalaman berita dalam hal ini stand up digunakan untuk mengilustrasikan berita yang kekurangan gambar ya. Maksudnya apa? Bahwa terkadang saat kita benar-benar kurang nih gambarnya nih karena beberapa apa yang harus dilakukan ya. Biasanya kita menggunakan yang namanya report yang dilakukan menggunakan stand up menceritakan kembali kita ke lokasi tersebut saat kita kekurangan gambar ya. Jadi kita berbicara di depannya seorang reporter menjelaskannya secara gamblang peristiwa yang sedang diliput. Yang berikutnya adalah keseimbangan berita. Stand up dapat digunakan untuk membuat keseimbangan berita. Bila seorang menolak untuk diwawancarai, sering nggak? Sering ya. Biasanya orang nolak, no comment, diam. Maka reporter dapat berdiri di depan pintu kantor orang tersebut yang menunjukkan ia menolak untuk memberi komentar. Kan kelihatan tuh di center ya, orangnya langsung jalan, orangnya langsung kabur. Jadi kita benar ya. Yang berikutnya adalah menunjukkan cara stand up adalah cara yang sangat efektif dalam membantu reporter TV menunjukkan kepada pemirsa mengenai cara kerja atau proses suatu alat. Ya, ini caranya megang kameranya, bagaimana kita menghadapi kamera. Itu adalah salah satu gestur yang kita gunakan. Yang ketiga sebagai penyambung, stand up berfungsi untuk menghubungkan dua peristiwa yang berada di satu lokasi yang berbeda. Yang satu ada di studio gitu ya. Yang satu lagi kita ada di lokasi tempat kita. Kita juga bisa menceritakan, yang satu kita bisa mengilustrasikan gitu ya, mengilustrasikan sebuah cerita. Kita kan bisa melihat gambar situasi siapa yang harus kita wawancarai. Itu adalah salah satu konsep yang coba dituangkan dalam melakukan reportase stand up ya. Kita bisa melihat kiri kanannya kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya adalah saran nih ya, saat kalian melakukan stand up, melakukan reportase sebuah berita, pastikan konsentrasi dan fokus ke lensa kamera. Jangan matanya kemana-mana ya. Jadi kita fokus, kita berbicara apa-apa aja yang harus kita gunakan, apa-apa yang harus kita ceritakan, itu adalah salah satu bentuknya. Yang kedua, jika merasa perlu buat catatan. Saat kita membuat catatan dan kita lupa, kita gugup, kita biasanya kameramen itu punya cara sendiri untuk tidak mengusut kita. Ya, jadi dia mengusut ke beberapa objek, jadi kita bisa membawakan catatan beritanya. Yang ketiga, keraskan suara lebih tinggi dari biasanya jika reporter stand up di lokasi yang cukup bising. Karena apa? Ini akan masuk suaranya nih, ya suaranya. Makanya kita mic-nya agak didekatkan, kita pastikan dulu ya noise-nya besar atau tidak. Kalau noise-nya besar ya kita cari tempat yang kira-kira cukup nyaman untuk kita membawakan dan juga suaranya tidak noise. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh sewajarnya. Ya, apa yang dimaksud dengan gunakan bahasa tubuh sewajarnya? Jadi tidak terlalu banyak bergerak kiri kanan gitu ya. Jadi kita fokus aja, tapi kita boleh menentukan titik-titik yang mana memberikan informasi ke pemirsa yang ada di rumah.
Berikutnya, bila menggunakan jenis mic handle, didekatkan posisi mic dengan dada Anda. Ya, yang ditempel tuh, ya kan, ditempel. Biasanya kalau yang orang suka sholat, imam tuh ditempel. Supaya apa? Biar kedengeran. Tapi saya lebih senang kalau stand up itu gunakan sesuatu hal yang dipegang. Jadi biar suaranya benar-benar keluar. Yang berikutnya, stand up biasanya dilakukan sambil berjalan untuk membantu mengilustrasikan suatu keterangan, ya. Ada juga yang melakukan hal tersebut. Tapi biasanya kalau jalan, apa yang terjadi? Kita suka capek. Kalau capek, kita kurang konsentrasi. Jadi ngelantur. Itu adalah salah satunya. Makanya kenapa kita stand up itu kita harus diam aja, biar kita fokus. Yang ketiga, sampaikan laporan dengan suara jernih, berwibawa, dan tidak terburu-buru. Yang berikutnya, stand up yang direkam harus dibuat tanpa catatan. Ya, itu adalah beberapanya. Ini adalah contoh. Saya punya video contoh dari stand up ya ala-ala aja ya, mungkin bisa ditonton. Silakan. Pelanggaran marak terjadi di simpang Jalan Kopo Bandung. Hal ini dibuktikan dengan adanya unggahan dari Dishub Kota Bandung. Sebanyak 232 pelanggar tercatat hanya dalam kurun waktu 1 jam. Timbul pertanyaan, apakah hal yang menyebabkan pelanggaran ini? Sianggan kembali lagi di Koordinat Siana, berita hits masa kini, hiburan yang mempesona dan mengandung nilai berita. Jalan-jalan di Simpang Kopo, Kota Bandung Raya. Lihat lalu lalang Simpang Kopo, walah banyak pelanggaran toh. Katanya Dinas Perhubungan Kota Bandung, tiap 1 jamnya terjadi 232 pelanggaran jeng. Menurut Mas Agus ini, anggota Dishub Kota Bandung,